Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah karuniakan kepada kita segala kenikmatan, segala kebaikan, hingga tidak terasa kita telah memasuki kemerdekaan yang ke-81. Dan sungguh tidaklah kita menerima kenikmatan yang begitu besar dari Allah, melainkan dulu pencetus agar turun sebuah nikmat kemerdekaan kepada kita oleh Allah tiada lain kecuali beliau-beliau adalah orang-orang yang berjuang atas nama negara, atas nama agama, atas nama anak-anak cucunya di masa yang akan datang. Maka di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, maka ayo kita semuanya sepakat dan insyaf sadar diri harus menjadi generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang tidak mempermalukan para pejuang-pejuang kita. Jika beliau-beliau rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya, maka tentu kita sebagai penerus generasi orang-orang yang memuliakan para pejuang, maka tentu kita pun harus menjadi anak-anak di generasi sekarang, generasi yang terbaik, generasi yang jauh dari kemalasan, generasi yang jauh dari ogah-ogahan, dan yang paling penting menjaga nama baik beliau-beliau dengan selalu berbuat baik dan menyenangkan beliau-beliau. Maka ayo mulai sekarang kita berjanji pada diri kita, jangan sampai kita menjadi anak-anak generasi yang selalu menjadikan beliau malu, yang selalu menjadikan beliau sedih karena akhlak kita yang kurang baik, adab kita yang kurang baik, pergaulan kita yang kurang baik. Dan di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, mudah-mudahan ini tanda dengan berlalunya kemerdekaan bertahun-tahun, ini tanda mudah-mudahan Allah meridhoi bangsa Indonesia, senantiasa menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang terhormat, bangsa yang hebat, dan bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa manapun. Dan yang terakhir, sekali lagi, ayo, jika kita saat ini upacara hanya beberapa menit, beberapa saat kita berdiri, begitu terasa capeknya tubuh kita, terasa capeknya kaki kita, lalu bagaimana pejuang-pejuang terdahulu? Bukan hanya urusan kaki, tetapi pejuang-pejuang yang dahulu adalah mereka senantiasa ketemu dengan hal-hal yang tidak baik, tidak diinginkan dari senjata-senjata musuh-musuh Indonesia, dari penjajah-penjajah Indonesia. Maka ayo kita jaga nama baik Indonesia dengan cara selalu meningkatkan kualitas diri kita untuk mengejar cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Dan tidak ada sebaik-baiknya syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, melainkan kita harus menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, memiliki wawasan yang luas, dan memiliki hati yang lembut sebagaimana hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ayo kita menjadi generasi
yang patut dibanggakan oleh beliau-beliau dengan akhlak kita, dengan kualitas kita, dengan keilmuan kita. Dan yang terakhir, jangan pernah menjadi pengkhianat. Pengkhianat mula-mula khianat pada dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak mencintai dirinya. Kalau kita ditanya, kalau kita mau nengok diri kita, hampir semuanya manusia jika ditanya apakah kamu mencintai dirimu, iya mencintai dirimu. Tapi model manusia mencintai dirinya ada dua. Satu, model manusia mencintai dirinya senantiasa bangun sebelum subuh, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian dia mandi persiapan untuk masuk kelas. Dan di saat dia masuk kelas, dia dengar ilmu dari gurunya, menulis, mencatat, menghafal, diisi itu otaknya dengan hafalan-hafalan ilmu-ilmu yang dianjurkan, hatinya pun ditata. Terus nanti pulang dia menghafal murojaah, terus seperti itu setiap hari, seakan-akan dia tidak cinta pada dirinya, padahal hakikat cinta ya seperti itu. Kenapa? Dia rela capek di usia muda, hanya pengen nyantai nyaman di usia tua dengan segala keilmuan dan segala pencapaian-pencapaiannya. Ini orang yang cinta pada dirinya. Yang kedua, ada orang yang cinta pada dirinya. Apa? Ogah masuk kelas, males-malesan, kerjaannya nongkrong, ngopi di warung, di kafe, naik motor sana sini, kebut-kebutan, kena pergaulan bebas apa sana sini, bahkan puncaknya dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan dari pondok, dikeluarkan dari tempat ia berkiprah, sehingga masa tuanya masa kelontang-kelantung, masa berpenyakitan, masa tidak jelas. Ini pun katanya cinta pada dirinya. Maka jelas yang mencintai dirinya rela menempa dirinya di usia muda untuk menggapai cita-cita yang mulia, sehingga di masa tua menjadi masa yang mulia, masa yang indah. Tetapi yang mencintai dirinya di masa muda ogah-ogahan, maka di masa tua akan berada di masa sulit, masa tidak nyenyak, masa banyak penyakit, dan masa susah. Maka kita kembalikan semuanya pada diri kita, dan kita berharap masa muda kita dipakai untuk capek-capek sekarang, sebagaimana para pejuang capek-capek rela korban harta dan pangkat dan nyawanya, tetapi untuk memberikan kemuliaan kemerdekaan kepada kita-kita. Maka bangkit, ambil segala ilmu, ambil segala kemuliaan, ambil segala cita-cita, ambil segala adab akhlak, agar supaya nanti nama kita sejajar dengan para pejuang-pejuang Indonesia Raya ini. Terima kasih. Mudah-mudahan para pejuang Indonesia Raya, khususnya yang muslim, beliau-beliau senantiasa ditaruh oleh Allah di surga yang paling tinggi, surga yang paling agung, surga yang paling mulia. Dan mudah-mudahan kita semuanya pun mudah-mudahan bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ridhaillah wal mahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Syukran. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.